Di Posyandu itu bisa menghadirkan menu B2SA. Itu tadi pentingnya B2SA itu untuk anak-anak yang masa pertumbuhan, apalagi balita, ibu hamil, terus malah sekarang lansia. Nah, Sobat Pangan masih dengan tema yang sama, yakni penerapan pangan isi piringku B2SA dan mendukung program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nah, tadi kita di part pertama sudah membahas terkait bagaimana sih B2SA dalam mendukung MBG, dan saat ini kita akan membahas terkait keamanan daripada pangan tersebut, apalagi mendukung program MBG. Nah, dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Aji Deni HM selaku Kepala Bidang Keamanan Pangan di Ketapang Kutai Kartanegara. Ibu, kita ngobrol tadi kan saya sudah sempat ngobrol dengan narasumber sebelumnya terkait B2SA. Dan memang di situ salah satunya memang makanan itu harus beragam, bergizi, seimbang dan juga aman. Terkait keamanan pangan. Makanan yang bisa dikatakan aman itu seperti apa sih, Bu? Aman di sini aman daripada cemaran, pertama kimia, ya, kedua biologi, kemudian dari fisiknya gitu ya. Jadi aman di sini kalau biologi itu artinya dia terbebas dari mikroba, bakteri dan lain sebagainya. Sedangkan dari cemaran fisiknya itu dia misalnya seperti berubah warna atau sebagainya. Berarti apakah dari bidang Ibu ini fungsinya adalah pengawasan begitu? Ya, pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Khusus untuk Dinas Ketahanan Pangan, terutama bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangannya hanya pada pengawasan pangan segar asal tumbuhan. Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhannya ada dua cara pengawasannya, secara pre-market dan post-market. Yang terutama untuk pre-market secara on-frame, maksudnya produsennya. Kita mengawasi langsung ke tempat produksinya. Misalnya kayak petani, ke petaninya yang produksi sayur mayurnya langsung ke kebunnya kita awasi gitu ya. Kemudian kayak penggilingan padi, dia menggiling padi menjadi beras gitu. Terus kalau post-market itu kita ngawasi PSAT, pangan segar asal tumbuhan yang sudah beredar di pasaran, seperti di pasar tradisional, kemudian di swalayan, atau di warung-warung buah atau warung-warung sayur. PSAT atau pangan segar asal tumbuhan ini seperti apa, Bu? Apakah hanya tumbuhan ataukah sayuran ataukah ada hewan protein hewan yang lain seperti apa? Kalau hewan kita belum masuk ke situ. Hewan itu masuk ke PSH ya, pangan segar asal hewan itu diampu oleh Dinas Perikanan, Dinas Peternakan ya, bukan kita. Pangan segar asal tumbuhan ini ada klasifikasinya memang. Misalnya kayak cerealia itu termasuk beras. Beras kita itu termasuk pangan segar asal tumbuhan ya. Kemudian seperti kacang-kacangan kayak kacang hijau, kemudian kacang kedelai, kemudian kayak rempah-rempah itu ya, kayak biji sahang atau biji tumbar, itu termasuk pangan segar asal tumbuhan selain daripada hortikultura tadi, yaitu sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Kalau sejauh ini bagaimana di Ketapang sendiri melakukan pengawasan terkait PSAT tadi sendiri, Bu? Pangan segar asal tumbuhan ini pengawasannya kalau pre-market sudah kami jalankan ya. 2025 ini di 20 kecamatan. Untuk pre-market itu kita sudah untuk petaninya kemarin saya dapatkan data dari lapangan itu, kita ambil sampel aja, sampelnya misalnya ada, kalau sekarang data petani per Juni 2025 itu ada 1071 kelompok petani ya. Jadi 1071 kelompok petani itu yang hortikultura ya, yang menanam sayur dan buah. 1071 kelompok tani dikalikan 20 aja, jadi 10 ribuan ya. Oh, iya, 20 kita nggak mungkin kan untuk mengawasi itu semua ya kan. Jadi kami ambil sampel pakai metode sampling, itu ada metodenya. Jadi kita ngambil cuman ada 600 petani yang kami ambil sampel. Nah, 600 petani ini kita ambil sampel lagi sebanyak sampel sayurnya. Dia biasanya nanam 10 atau nanam 5, kita ambil sampelnya 3 aja. 3 kalikan 500 berapa
ribu yang harus kami uji. Nah, itu kami uji itu sekarang cuman bisa uji rapid test pestisidanya saja dulu ya. Karena keterbatasan biaya, bayangkan aja untuk 1.000 itu, sedangkan pestisida itu aja rapid test satu kotak itu harganya 12 jutaan. Dalam isinya 40 ya, 40 sampel untuk 40 sampel. Bayangkan aja kalau misalnya sebanyak sampelnya misalnya 600 petani tadi kita kalikan aja 10 harus berapa tuh? 6.000 ya. Nah, 6.000 berapa duit? Kita harus perlu miliaran kali ya. Makanya kita harus pakai metode juga untuk mewakili semua satu kabupaten. Itu sudah ada datanya, alhamdulillah. Dari petani itu sendiri aja yang dari pre-market itu setelah dites 99% hanya ada satu yang positif pestisida ya. Nah, untuk pendataan dari pre-market juga penggilingan kita memverifikasi dari 20 kecamatan ada yang aktif hampir 50-an lebih penggilingan yang aktif. Nah, itu mungkin kemungkinan akan dibantu untuk misalnya registrasinya ya, registrasi. Kita di sini wilayah kita kalau pre-market itu atau pengawasan hanya menerbitkan registrasi PSAT PDUK, yaitu registrasi izin edar untuk produksi dalam negeri usaha kecil ya. Jadi setiap dalam kemasan PSAT yang diedarkan harus mempunyai registrasi. Itu sudah ada dalam peraturan pemerintah tahun 2019 ya tentang keamanan pangan. Kalau yang satunya Bu, yang post market, yang kalau yang sudah beredar seperti apa? Nah, kalau post market kita sudah di 20 kecamatan juga sudah survei ya, ngambil sampel-sampel di pasar tradisional di 20 kecamatan. Alhamdulillah ya, setelah dites rapid test pestisida, residu pestisidanya nggak ada semua ya. Alhamdulillah 100% itu aman. Jumlah pasar tradisional di tempat kita itu ada 200-an lebih ya. Pasar tradisional yang memang induk itu ada 20 memang, tetapi kalau yang 200-an lebih ini tadi itu pasar malam, pasar kagetan, misalnya ada hari Sabtu aja, hari Minggu aja gitu ya. Kita ambil sampel aja dah 20 itu ini tadi aja gitu. Nah, alhamdulillah tidak ada cemaran kimianya, biologinya juga enggak ada. Di warung juga kita ambil sampel nih. Ada warung-warung sayur ya. Kalau tidak ada pasarnya, seandainya ternyata kita datangin itu pas hari Senin ya. Karena pas mungkin tugasnya pas hari Senin kita nggak tahu itu ya. Tiba-tiba di situ hari Senin ternyata kita nggak bisa ngambil sampel, harus kita ambil sampel aja di warung sayur atau warung buah atau toko buah di situ yang sekitar masyarakat itu biasanya ada tuh ya. Nah, alhamdulillah juga ada warung sayur itu seluruhnya yang kita ambil sampel itu termasuk ini 400-an lebih. Tapi itu di seluruh kecamatan Kukar? Iya, Kukar, 400-an lebih. Nanti diujinya itu sayurnya dibawa di kantor kita tes di situ. Nanti ada ada petugasnya nanti di rapid test gitu. Aja berapa menit aja, tapi ngambilnya kan jauh ya. Ngambilnya yang jauh, ambil sampelnya yang jauh. Iya. Kemudian kalau misalnya ada ternyata menggunakan pestisida begitu, kalau dari Dinas Ketapang sendiri mengintervensinya gimana Bu? Ataukah memberi teguran atau seperti apa? Cuma disosialisasikan saja gitu? Pertama kita sering sosialisasi ya, setiap kecamatan itu kita adakan pembinaan atau sosialisasi ke pelaku usaha nih, ke petani segala itu ya. Apa sih bahayanya pestisida, kemudian cara penggunaan pestisida yang baik dan benar, yang mana yang lebih baik dipakai ya, yang pembasmi hama yang organik atau yang kimia itu ya. Jadi kita beri informasi, sosialisasikan karena apa bahayanya ini karena pestisida dulu ya. Pestisida ini karena sangat berbahaya sekali. Ini kaitannya dengan stunting ya. Kalau misalnya ibu hamil atau anak-anak lah ya. Anak-anak ini waktu kecil misalnya dia diberi asupan yang mengandung pestisida, misalnya buah dari pasar atau dia beli dari petani itu ada bahan pestisidanya. Nah, pestisida ini walaupun dicuci ya, itu dia walaupun di air mengalir kalau pestisidanya kuat ya, sayur itu tetap masih dia lengket. Ada ya. Nah, dia makan, dia masuk, dia akan seperti sistemik, dia akan mengganggu hormon-hormon anak itu tadi, mengganggu tumbuh kembangnya. Misalnya dia seharusnya tinggi atau IQ-nya itu sebenarnya pintar, tapi karena terganggu oleh pestisida ini itu berbahaya sekali, dia IQ-nya akan
apa istilahnya nggak cerdas lagi gitu. Gitu juga badannya gitu kan, badannya harusnya tinggi, ternyata dia pendek. Nanti gitu juga ibu hamil, misalnya dia makan pestisida ini, misalnya makan PSAT pangan segar ini yang mengandung pestisida ini tadi, anak-anak yang di kandang apalagi yang semester pertama bisa keguguran gitu ya. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, itu ada tugas kami, ada kelembagaan kami namanya OKKPD, yang by Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Nah, di situ berkumpullah beberapa dinas. Salah satunya ada dinas Badan Satpol PP. Di situ kita akan mengajak Satpol PP, kemudian pertama dibina dulu ya, karena seandainya masih itu, misalnya ada lagi pestisida itu mengandung, itu barang ditarik dari ditarik dari peredaran. Dan apakah itu berlaku juga untuk market-market atau minimarket Ya, besar? ya betul. Jadi nggak cuma di warung Ya, aja, tapi minimarket juga kan kami, buah-buahnya kami cek juga. keterkaitannya dengan MBG sendiri, Bu, bentuk pengawasannya dari Desketapang seperti apa? MBG itu kita dapat tugas dari pusat memang. Kita harus ngisi laporan langsung online ya, tentang masalah pertama sanitasinya ya. Apakah bersih, tempat pengolahannya, kemudian orang-orangnya juga, kemudian bahan-bahannya lagi. Itu sanitasi ya, masalah tempatnya, rumah dan orangnya. Kemudian PSAT-nya lagi. PSAT-nya harus kami ambil gitu. Kami cek, harus kami uji ya, berasnya, kemudian bumbu, kemudian sayur dan buah-buahannya. Cuman kita kesulitannya di sini kalau misalnya tenaga kami ya terbatas. Kemudian kalau kita ngambil sampel dalam 1 bulan 1 kali, ada berapa hari yang kecolongan kan? Nah, itu kemungkinan bukan tugas kami lagi ya kan. Kami diminta untuk mengetahui sumbernya dulu. Pangan segarnya dulu. Siapa yang menyuplai ya? Siapa yang nyuplai itu loh. Itu aja. Kemudian itu dilaporkan ke pusat. Nah, sanitasi segala kebersihan itu yang paling penting. Makanya dilaporkan juga ke pusat, difoto atau segala macam baru dilaporkan ke pusat. Sejauh ini di Kutai Kartanegara sendiri seperti apa kondisinya, Bu? Apakah kategori baik atau masih ada yang bandel gitu, mungkin sanitasinya kurang, mungkin bahan pangan olahannya itu masih belum tersertifikat atau seperti apa? Kalau saya langsung ke lapangannya. Saya lihat memang ada yang oknum atau ada, saya nggak bisa nyebutkan ya, SPPG, dapur MBG yang agak ya kotor gitu, yang ada lalatnya, itu ada juga yang bersih gitu, tapi kami laporkan ke pusat. Nah, untuk SOP-nya karena kami hanya disuruh untuk melaporkan saja, dan untuk penindakannya kemungkinan nanti Satgas ya, nanti akan kami laporkan Satgas. Kebetulan Sekretaris Satgas MBG ini Kepala Dinas kami, PLT Kepala Dinas Pak Anas. Menurut Ibu sendiri dapur SPPG yang layak itu seperti apa sih, Bu? Bukan saya sih, kalau layak kan kalau kita ibu-ibu ya bersih ya kan. Terus tidak ada lalat gitu. Kemudian kalau memang dari pusat itu dindingnya harus terang misalnya. Dindingnya harus terang. Terus lantainya juga bersih ya. Dia harus pakai sendal itu dari luar, itu memang khusus, enggak boleh itu sembarangan masuk pakai sendal kita atau enggak pakai ini gitu. Harus kering gitu. Terus peralatan juga bersih gitu. Kalau MBG kan programnya ya. Nah, kalau SPPG itu dapurnya. Nah, SPPG itu dia SOP-nya memang dari pusat itu harus pakai yang premium berasnya, terus ada registernya. Tapi di lapangan memang ada beras yang diregister ya. Cuman kadang-kadang registernya tuh medium. Mereka nggak bisa masuk itu, nggak bisa maksudnya masuk itu harus premium. Nah, yang beras medium ini pun kalau dimasak katanya orang dapur itu benyek katanya gitu. Itu makanya kadang-kadang mereka ambil dari luar. Tapi ada juga sih yang medium yang bagus. Terus untuk kita bukan namanya sertifikasi ya, tapi namanya register. Register. Kalau sertifikasi itu ada sertifikasi namanya sertifikat prima pangan segar asal tumbuh, tapi dikeluarkan oleh provinsi. Kita enggak punya wewenang, kita hanya merekomendasi. Wajibkah kolaborasi dengan petani lokal dan gunakan pangan lokal bagi SPPG, Bu? Nah, wajib atau enggak tuh, Bu, pakai petani lokal? Wajib sebenarnya, harus memakai petani lokal ya.
mereka harus mengambil sayur mayur dari petani lokal itu sendiri. Makanya kita melihat datanya ini. Datanya siapa yang nyuplai? Ternyata memang dari petani-petani lokal juga ya. Berarti harus terregister juga ya Bu? Kalau untuk tanaman kalau tidak dikemas PSAT itu tidak wajib diregister ya. Kalau dikemas baru, misalnya kayak wortel kayak yang di Hypermart itu kan dikemas ya, itu baru wajib diregister. Kalau beras kalau yang dikemas itu wajib register, tapi kalau yang curah tidak ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kami ambil nanti sampelnya, oh ini petaninya bagus nih, ini petani bagus, memang nggak ada pestisidanya. Tantangan atau kendala begitu yang terbesar dalam menjaga keamanan pangan di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen sejauh ini apa aja? Tantangan dan kendala itu pertama ini ya, berat sekali sebenarnya ya, menjaga 10 kecamatan, terus sumber daya manusia kita juga kurang. Kemudian tantangannya juga dari petani nih ya. Petani kadang-kadang mereka takut, misalnya diregister nanti kita pertama nanti dikenai pajak katanya. Kemudian mereka itu kan kadang-kadang nggak tahu teknologi ya. Register itu kan perlu di OSS ya, harus punya Android atau kadang-kadang mereka nggak punya ya. Itu yang agak susah kita mau register atau mendaftarkan mereka untuk dapat register gitu. Nah itu kasihan, kadang-kadang mereka dibikinkan akun, misalnya akun NIB-nya juga hilang. Hilang lupa siapa yang bikinkan gitu. Kemudian lagi masalah biaya untuk kan harus syaratnya itu harus uji lab. Nah uji lab harus 22 parameter itu agak mahal ya. Satu kali uji itu 5 jutaan lebih. Nah alhamdulillah tahun ini memang ada subsidi. Ada subsidi cuma petaninya kan kasihan juga, ada yang hilang NIB-nya, akunnya misalnya atau apa. Kadang-kadang mereka punya NIB tapi tidak untuk eceran beras. Ini petani eceran beras dulu kami tuju ya. Nah kadang-kadang itu agak kesusahan. Kedepannya itu kami sudah ada sih memang terobosan, saya mau untuk PPS, penyuluh pertanian swadaya akan kami bina, kami bintek untuk membantu dalam pengawasan ini tadi. Kalau dikaitkan dengan kita kan ada Ibu Kota Nusantara saat ini Bu. Bagaimana caranya Dinas Ketapang ini mendorong petani bisa menjual produknya nih di Ibu Kota Nusantara seperti apa Bu? Sebenarnya syarat untuk IKN itu harus ada register ya. Nggak boleh sembarangan masuk di situ. Nah sama kayak masuk market besar kayak Hypermart atau Lotem yang besar-besar itu ya. Disitulah kendala kita, katanya kadang-kadang dia petani ini takut kena pajak katanya, nggak mau ngurus NPWP. Kan di Samboja nih ya, saya ambil contoh, pernah saya ke sana, ternyata ada yang belum punya NPWP tapi mau diuruskan. Mau diuruskan. Terus ya sudah, kita yang nekel semua, kita nanti bikinkan registernya biar mereka bisa jual ke IKN. Terkait dengan bidang Ibu sendiri, sejauh ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan mungkin nanti akan dilaksanakan di tahun ke depan, ini apa aja Bu kira-kira? Nanti tahun depan itu kan mungkin SOTK baru ya, maksudnya bidang kita disatukan dengan konsumsi, tetapi tetap saya meletakkan dasar-dasarnya dulu. Saya membuat petunjuk pelaksanaan, misalnya kalau untuk post market tuh begini nih SOP-nya, pre-market begini dengan segala lampiran-lampiran teknisnya. Jadi seandainya nanti pun akan ditinggalkan, ini sudah ada dasar untuk pekerjaan selanjutnya. Nah ini akan dilakukan tahun depan juga rutin. Itu harus dilakukan, tiap tahun harus dilakukan itu untuk pengawasan post market dan pre-market. Artinya dari semua kegiatan-kegiatan itu kan Dinas Ketapang sendiri itu membantu dan mendorong supaya petani itu supaya naik kelas begitu Bu ya? Betul, harus mulai dari menyediakan fasilitas infrastrukturnya lumbung kayak kemarinnya, kemudian sampai untuk mendaftarkan registernya itu kita bantu semua, sampai untuk uji labnya kita juga subsidi. Pesan untuk dapur SPPG dan juga harapan atau ajakan untuk masyarakat Kukar, khususnya petani, kemudian khususnya luas masyarakat Kukar lah, ajakan harapan untuk naik kelas dan juga tadi untuk pesan untuk dapur SPPG sendiri. Untuk para petani ya, khususnya hortikultura, kemudian padi sawah pun, pertama untuk menggunakan pestisida secara baik dan benar sesuai aturan. Kalau perlu pakai yang organik, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk diregister, nanti dibantu untuk pengurusannya,
ataupun yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, saya minta petani untuk lebih pelajari tentang cara bercocok tanam yang baik dengan organik. SPPG saya minta yang pertama, yang paling utama itu adalah sanitasinya ya, higienisnya. Itu yang penting, kebersihan tempatnya, kemudian orang-orangnya sesuai SOP yang diberikan dari pusat. Kemudian kedua, untuk memakai produk dalam negeri khusus pangan segar asal tumbuhannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Deni sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan kami bagaimana kondisi Kutai Kartanegara sendiri saat ini. Sekali lagi banyak hal yang kita ketahui dan belajari bersama hari ini, dan dimana kita belajar bahwa penerapan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bukan hanya konsep, tetapi gerakan nyata untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat dan berdaya saing. Karena masa depan bangsa adalah pada kualitas gizi anak-anak kita hari ini, dan seperti yang selalu kita ingat bahwa tiada kehidupan tanpa pangan. Terima kasih banyak Ibu Aji Deni atas insight-nya hari ini, dan terima kasih pada para pendengar dan juga penonton yang sudah menyimak podcast kita di episode kali ini. Dan akhirnya saya Via Regianya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.